Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan aku, Arda Handika Pradana. Jadi dalam video kali ini aku bakalan share kepada teman-teman jadwal latihan kalistenik saat puasa. Ya, jadi video ini aku buat atas requestan teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana cara aku melakukan latihan di bulan puasa. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasan inti. Oke, yang akan aku bahas pertama kali adalah frekuensi latihan dalam satu minggu. Sebenarnya nggak jauh beda dengan hari-hari biasanya. Aku dalam satu minggu itu melakukan latihan 5 sampai dengan 6 kali. Dan aku hanya istirahat satu hari, itu biasanya di hari Minggu ya teman-teman. Atau jika tubuhku sudah mulai merasa kelelahan dalam melakukan latihan, itu biasanya aku akan istirahat. Dan aku biasanya cuma melakukan latihan-latihan kardio atau melakukan latihan mobility untuk menjaga kelenturan tubuhku setelah latihan. Oke teman-teman, ini adalah jadwal latihan kalistenikku di bulan puasa. Bedanya seperti bulan-bulan biasanya, aku biasanya di bulan-bulan selain bulan puasa itu melakukan latihan hanya 1 sampai dengan 2 kali sehari. Dan itu nggak usah terlalu lama, biasanya paling lama adalah cuma 1 jam. Cukup aja ya teman-teman. Tetapi di bulan puasa ini aku bagi menjadi 3 sesi, yaitu ada sesi pagi khusus latihan mobility ya, atau latihan kelenturan tubuh di pagi hari. Itu biasanya aku lakukan setelah sholat subuh. Jadi sahur, sholat subuh. Jadi jangan tidur ya teman-teman. Kita melakukan dulu latihan mobility di pagi hari. Yang kedua itu ada sesi latihan dasar. Ini biasanya aku lakukan di sore hari ya. Ini selang-seling latihan pull push pull push pull push. Dan di hari Ahad ini sebenarnya istirahat, jadi aku cuma melakukan kardio. Nah, sesi yang ketiga itu sesi malam hari. Ini khusus latihan skill. Biasanya aku lakukan setelah terawih. Ya, jadi di sini ada skill pull, skill push, skill pull, skill push, skill pull, skill push, dan istirahat. Latihan skillnya apa aja? Oke, di sini ada latihan contohnya. Jadi latihan skill pullnya adalah front lever, Victorian cross, dan juga back lever. Dan skill pushnya adalah planche dan juga handstand. Oke. Nah, di sore atau di malam hari ini kita juga bisa melakukan latihan tambahan. Di hari Senin aku melakukan latihan kardio ya. Di hari Selasa melakukan latihan leg atau kaki, kardio, leg, kardio, leg. Jadi seling-seling juga ya teman-teman. Dan latihan kardio yang aku lakukan ini nggak usah terlalu berat. Jadi cuman kardio yang bersifat di tempat aja, nggak usah yang keluar rumah ya teman-teman. Jadi contoh latihan kardionya ya, itu adalah jumping jack, lompat tali, burpees. Jadi tidak usah keluar rumah. Jadi nggak usah muter-muter lapangan ya teman-teman. Dan ini cuman aku lakukan sekitar 5 sampai 15 menit. Nah, ini bisa dilakukan terserah ya teman-teman, mau dilakukan sore atau mau dilakukan malam. Ya. Jadi menu latihannya cukup simpel. Jadi satu hari aku bagi menjadi 3 sesi, pagi, sore, dan juga malam. Dan ini lama latihannya tidak usah terlalu lama ya. Jadi cukup antara 15 menit sampai dengan 45 menit. Takutnya kalau misalnya di sore hari teman-teman udah melakukan latihan yang terlalu berat, malah nanti merasa kehausan. Padahal harusnya sore hari kan udah mau buka puasa ya teman-teman. Jadi gitu aja, cukup simpel ya. Nanti teman-teman nggak harus persis plek atau sama persis melakukan latihan seperti ini, tapi ini hanya sebagai contoh aja. Kalau misalnya mau ditiru ya monggo, kalau mau membuat jadwal latihan sendiri juga silahkan. Nah, aku mau kasih tahu juga ya teman-teman, khusus di sesi sore hari ini itu aku melakukan latihan dasar ya. Kalau pull itu latihan dasarnya ya seperti pull up, chin up, muscle up, atau variasi lain ya, misalnya close grip pull up atau wide grip pull up. Nah, kalau yang latihan push, di sini contohnya adalah push up atau dips, atau variasi lain juga. Teman-teman bisa kombinasi dengan diamond push up atau kombinasi dengan straight bar dips. Jadi bebas ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini adalah latihan leg atau latihan kaki. Ini aku biasanya hanya menggunakan berat badan sendiri, yaitu ada bodyweight squats dan juga lunges atau lunges ini ya teman-teman. Dan yang perlu diketahui oleh teman-teman juga bahwa latihan kaki itu juga sangat penting ya teman-teman. Tetapi untuk kita yang
menjadi praktisi kalistenik itu kita menggunakan body weight atau berat badan sendiri aja. Itu menurut aku udah cukup banget. Yang penting kita melakukan latihan kaki secara rutin. Di sini ada 3 kali jadwal ya. Jadi kardio juga ada 3 kali, 1, 2, 3, 4 sama di hari istirahat. Dan latihan leg atau latihan kaki juga ada 3 kali, 1, 2, 3 ya. Teman-teman juga bisa sempatkan latihan leg pada saat teman-teman melakukan istirahat. Oke, gitu aja. Nah, yang selanjutnya aku bakalan kasih juga tips kepada teman-teman di bulan puasa. Dan ini sebenarnya tipsnya sangat penting ya teman-teman untuk menjaga massa otot kita saat kita melakukan puasa. Oke, yang pertama adalah menjaga asupan protein pada saat sahur dan berbuka puasa. Ya, minimal teman-teman konsumsi 1 gram protein per kilogram berat badan. Misalnya beratku adalah 66 kilo, berarti aku minimal harus mengonsumsi 66 gram protein dalam 1 hari ya. Atau lebih baik kalau teman-teman bisa itu ditingkatkan menjadi 2 gram per kilogram berat badan supaya massa otot kita tetap terjaga saat kita melakukan puasa dan juga melakukan latihan di bulan Ramadan. Oke, yang kedua, ini biasanya yang kurang juga ya teman-teman. Cukupi kebutuhan istirahat harian. Ya, kita harus mencukupi kebutuhan istirahat tidur, yakni antara 6 sampai dengan 7 jam per hari. Ya, kalau di malam hari teman-teman waktu tidurnya masih kurang, teman-teman bisa cukupi di siang hari. Ya, kalau untuk teman-teman yang sudah sibuk bekerja, itu bisa menyesuaikan sendiri bagaimana cara kita pinter-pinter ngatur waktu ya teman-teman. Nah, aku selanjutnya juga mau kasih tips kepada teman-teman. Yang pertama, jangan langsung tidur setelah kita sahur ya. Sempatkan dulu sholat subuh di masjid, dan setelah sholat subuh teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain. Kalau aku tadi melakukan aktivitas mobility atau latihan kelenturan otot tubuh ya. Yang kedua, usahakan tidur di atas jam 8 pagi. Jadi kita tidur jangan terlalu pagi banget ya teman-teman. Setelah jam 8 pagi baru kita melakukan tidur. Fungsinya apa? Supaya makanan sahur yang kita konsumsi di pagi hari tadi itu sudah dicerna dengan baik oleh tubuh. Ya, jadi perut kita tidak merasa nggak enak ya teman-teman. Soalnya biasanya kalau kita sahur terus langsung kita tidur, itu biasanya kalau bangun tidur itu biasanya perutnya rasanya nggak enak, dan biasanya di mulut itu kita akan merasakan haus. Oke, yang ketiga, teman-teman tadi ya teman-teman harus mengonsumsi protein yang cukup, karbohidrat yang cukup, dan juga makan sayur yang banyak. Nah, sayur ini mengandung serat yang tinggi, jadi bagus banget dikonsumsi saat melakukan puasa. Yang keempat, ini juga penting banget. Jadi teman-teman harus mengonsumsi air putih 8 sampai 10 gelas di waktu berbuka puasa sampai sahur ya teman-teman. Jadi di waktu berbuka sampai sahur itu kita sempatkan untuk mengonsumsi air putih 8 sampai 10 gelas untuk mencukupi asupan cairan harian kita saat melakukan puasa. Karena tantangan terberat saat puasa itu sebenarnya bukan menahan lapar, tetapi adalah menahan haus ya teman-teman. Jadi kalau lapar kita masih bisa nahan, tetapi kalau haus itu rasanya kok berat banget. Apalagi buat teman-teman yang aktif untuk melakukan latihan dan juga teman-teman yang sudah sibuk bekerja, itu pasti butuh cairan yang lebih banyak. Oke, itu tadi adalah jadwal latihan kalistenik saat puasa yang bisa aku share kepada teman-teman semua. Semoga bisa menambah manfaat buat teman-teman dan juga menambah wawasan kira-kira nanti di bulan puasa bagaimana untuk menjaga massa otot kita dan juga mengatur waktu latihan kita. Oke, share juga video ini ke teman-teman yang lainnya, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Sekian dari saya, Arda Andika Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.